Ya, baik. Kemarin sudah melewati masa-masa liburan kurang lebih 1 minggu, ya. Betul tidak? Walaupun cuma hari minggunya saja liburnya, ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan yang baik ini, ya, yang berkah ini, kenapa berkah? Karena alhamdulillah, ya, kita diberikan hujan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan untuk ketua kelas, ya, dipimpin berdoa, ya, silakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa dimulai. Febi Alfani Zakiatul Zakir, ya, sebentar. Kalian izin siapa? Diva, ya. Kemudian juga tanggal 22 ya. Baik. 22 Januari ya, 2024. Febi Zakir. Oke, kemudian Marcel hadir, ya. Naila yang sakit, setelah malam minggu ini banyak yang sakit, ya. Fokus, kita ice breaking dulu, ya. Kita konsentrasi. Kalau ibu bilang tepuk 1 kali, kalian gerakan tangan 1 kali. Ibu bilang tepuk 2 kali, berarti tepuk 2 kali, ya. Tapi kalau ibu bilang 2 kali, 3 kali, maka jangan tepuk, ya. Jadi kalau tidak ada tepuknya, ya, maka kalian tidak boleh tepuk tangan. Sampai sini paham? Konsentrasi. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 2 kali, 3 kali. Baik, ya, gak apa-apa, ya, karena hari lebih baik ada ringan, ya, karena itu kan senang. Jadi kalau deket-deketan nanti sebut-sebutan. Ada yang posisi di sini depan boleh, ya. Ayo semangat, ya. Tangannya semuanya digerakkan, ya. Yes. Karena materi kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan belajar dan membahas tentang media promosi, ya. Ini nanti Ibu akan tampilkan presentasi, ya, ringkasan materi dari tentang media promosi. Yang baik-baik, ya.
Oke. Mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya. Materinya adalah media promosi. Oke. Kemudian di sini ya kompetensi dasarnya KD 317 menentukan media promosi ya. KD 417 membuat media promosi berdasarkan segmen pasar. Oke. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, peserta didik ya dapat menjelaskan pengertian, tujuan dan fungsi media promosi pemasaran. Yang kedua, peserta didik dapat menjabarkan jenis media promosi. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan media promosi. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan bentuk strategi promosi yang tepat untuk sebuah usaha. Dan tujuan pembelajaran yang kelima adalah peserta didik dapat membuat konsep promosi yang tepat untuk sebuah usaha. Nah, nanti untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya, kita hanya di poin pertama atau tujuan pertama, tujuan kedua dan tujuan ketiga. Jadi nanti coba untuk presentasi ya. Baik, kemudian promosi menurut para ahli ya, yang pertama dari Rambat ya, dari Rambat Lutfiadi ya, promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan ya manfaat produk dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen. Yang kedua yaitu dari Kotler dan Armstrong ya, bahwa promosi merupakan kegiatan perusahaan mengkomunikasikan manfaat produk dan mempengaruhi konsumen atau pelanggan untuk membelinya. Yang ketiga yaitu dari Stanton ya, sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan, meyakinkan calon konsumen tentang barang. Oke. Nah, di sini ya coba kalian lihat ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu ya kalian ini membeli sebuah produk karena tergiur oleh ajakan di iklan, baik iklan di televisi ya, dalam arti media cetak, media elektronik atau media sosial yang sekarang sedang in. Pernah? Berarti pernah semua? Berarti kan ya. Pertanyaan kedua, pernahkah kamu ya kalian ini ya kecewa terhadap sebuah produk karena produk tidak sesuai ekspektasi? Berarti sama aja dengan yang tadi ya. Ada memang yang berarti pesannya juga online ya. Kalau yang Diana sama online, tapi dua-duanya pesannya berbeda ya, karena ada yang sesuai dengan ada yang tidak sesuai. Oke, next. Nah ini promosi ya, pengertiannya yaitu upaya untuk memberitahukan, menawarkan produk ya atau jasa dengan tujuan menarik ya calon konsumen untuk membeli ya atau mengkonsumsinya. Kemudian pengertian dari media promosi itu sendiri sebagai sarana mengkomunikasikan suatu produk ya atau jasa agar dapat dipergunakan lebih luas ya oleh masyarakat. Nah, untuk macam media promosi di sini ada media melalui media cetak, media elektronik ya, media luar ruang ya atau outdoor. Fungsi promosi di sini ada sebagai fungsi informasi ya, fungsi membujuk ya supaya membeli produk tersebut ya, kemudian fungsi remind ya mengingatkan ya, fungsi adding value atau menambah nilai dan fungsi assisting atau mendampingi. Ya, tujuan promosi yaitu mempengaruhi dan membujuk calon konsumen agar tertarik ya hingga membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini jenis-jenis media promosi. Yang pertama periklanan, media penyiaran ya, kemudian media luar ruangan, media daring, media khusus dan media bergerak. Baik. Nah, ini ada contoh dari video tentang promosi ya. Nah, ini adalah contoh dari media promosi atau contoh dari promosi. Mau diperhatikan? Sudah yang sering lihat ya di televisi ya. Baik, kemudian masih ada lagi contoh iklan yang lain.
Ini iklan supaya tidak mengantuk ya, apalagi pembelajaran siang seperti ini. Silakan dilihat lagi ya. Jangan lihat mobil iklannya. Siapa ini? Reza, pasti hafal semua. Pemain film apa? Banyak. Pemain film banyak. Hasil karyanya banyak, luar biasa. Ainun dan Habibie ini penggemar Reza. Kalau bintang iklannya menarik, maka iklan tersebut akan menjadi menarik ya. Nah, sebentar, nanti dulu. Nah, sudah. Anak-anakku ya, jadi ada iklan-iklan yang tidak boleh ditampilkan secara lengkap ya. Nah, nama produknya, kemudian itu iklannya namanya apa ya, itu baik di media elektronik ya, pertama ya, seperti contohnya ada iklan rokok ya, kemudian iklan apa namanya, film AB ya, gitu. Dan ada beberapa iklan yang lain. Jadi itu tidak boleh ditampilkan secara detail di televisi maupun media yang lain ya. Gitu. Jadi ada sensornya, gitu seperti itu. Ya, baik. Anak-anakku ya, kalian tadi sudah mengamati video ya, itu sudah menampilkan 3 video tentang iklan ya. Kemudian tadi juga sudah Ibu paparkan ya tentang promosi itu apa, media promosi itu pengertiannya apa ya. Kemudian macam-macam promosi itu dari mana aja ya. Ada tadi yang bisa melalui media elektronik, media cetak ya, dan media antar uang ya, itu atau media outdoor ya. Nah, ini nanti ya kalau secara media cetak ya gitu kan ada contohnya banyak, ada brosur ya gitu, kemudian spanduk ya dan lain-lainnya. Nah, ini ya silakan ya kalian duduk dengan posisi ya 5 orang ya, sesuai dengan yang kemarin Ibu sudah bentuk ya, duduknya dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya, kalian isi ya, silakan diskus dengan teman satu kelompok ya, gitu. Nanti kalau sudah selesai Ibu kasih waktu ya 10 menit ya, nanti didiskusikan di depan kelas ya, sesuai dengan kelompoknya ya. Yang kelompok yang lain ya bisa untuk mengomentari ya, memberikan. Ini sudah sesuai dengan kelompok ya, biar enak kan tengok kanan kiri, duduknya berhadapan aja ya. Satu kelompok Ibu bagikan 2 LKPD ya, silakan ya diisi ya, dibahas bersama, bukan didiskusikan ya dengan teman satu kelompok ya. Menurut kalian media yang tepat itu media apa ya untuk sarana promosi? Baik, jadi cuma 3 orang yang tidak hadir, 4 orang ya. Dua-duanya diisi atau salah satunya, Bu? Mohon maaf ya, untuk nanti kalian mengisinya di sini ada. Di sini ada kegiatan kelompok, ada nama kelompok ya, nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Nama kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Kelompok 1 ditulis nama kelompoknya siapa aja, kelompok 2 ditulis kelompoknya siapa aja, kelompok 3 ditulis juga ya nama kelompoknya, terus sampai dengan kelompok 5. Kemudian di sini ada pertanyaan ya, mengklasifikasi media promosi. Yang pertama adalah media offline. Jadi kamu cari media offline itu ya apa saja ya, contoh produknya. Kemudian media online itu apa saja. Kemudian kamu pilih di poin yang kedua media yang menurut kalian atau menurut kelompok kalian itu sesuai, tepat sasaran untuk sebagai sarana promosi. Apa alasannya? Nah, untuk yang ketiga, poin ketiga itu kalian hanya mengambil yang kelemahan dan kelebihannya saja ya, karena ini analisis SWOT ya. Untuk pertemuan sekarang hanya untuk strength ya dengan weakness-nya saja ya. Jadi
ketiga, kamu tulis ya. Yang tadi kamu pilih itu kelemahannya apa ya? Itu. Kemudian kelebihannya apa ya? Strength and weakness ya. Oke, sampai sini paham? Baik, silakan dikerjakan mulai sekarang. Ya, siap. Beri tepuk tangan untuk Sulis ya, terima kasih sudah kembali lagi ke kelas ya. Ya, semangat untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 itu betul ya. Kelompok 2 naik di depan biar teman-temannya bisa memperhatikan ya. Ya keras ya suaranya dia nggak apa-apa di sini. Iya, boleh saja. Dari kelompok berapa? Namanya sebutan ya, alamat, hobi ya, status. Ya, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sekarang kelompok 1 deh ya, karena tadi sempat menyangga. Ya kita coba ya, kelompok 1 nih bagaimana hasil paparannya? Ya, sudah bisa deh? Iya. Belum. Ya, silakan kelompok 1. Ya, 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 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami menemukan media offline dari promosi. Media offline-nya ada poster atau billboard, pamflet, baliho, neon box, kalender, banner, spanduk, word of mouth atau mulut ke mulut, tester atau sampel, koran, dan majalah. Terus ada media offline-nya, media online, Shopee, Tokopedia, Instagram, TikTok Shop, Instagram, Facebook, YouTube, jasa endorsement, Lazada, Zalora. Memilih media yang paling sesuai dan efektif untuk pemasarannya ada internet karena menarik, ada video-video menarik, biasanya lebih murah, banyak diskon, dan jika sedang malas membeli produk secara offline, bisa membeli produk secara online. Analisa media promosi yang sudah dipilih oleh
ya. Baik ya, untuk kelompok 1 ya, Ibu berikan kesempatan bertanya untuk ada Marcel ya, dari kelompok 4 ya, 5 ya, dari kelompok 5. Silakan bertanya. Izin bertanya, kita memilih media online ya. Nah, kalau tidak ada sinyal bagi penduduk yang terpencil itu bagaimana caranya? Ya. Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi tadi kan memilih media online. Kalau tidak ada sinyal di daerah tersebut, itu bagaimana tuh? Yuk, silakan kelompok 1 menjawab. Ya, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Marcel. Bagaimana? Sinyal, kalau sinyalnya nggak ada ya. Kalau tidak ada sinyal, ya sinyalnya dicari. Dicari. Kalau ada sinyal, sinyalnya dicari. Kalau tidak ada sinyal katanya. Kalau kita bisa nanya-nanya ke teman, atau lihat bisa radio atau televisi juga bisa digunakan. Apa harus ganti nama? Ya, nanti nih, pertanyaan dari Marcel sudah terjawab belum? Sudah belum? Yang Diana, tadi sudah terjawab belum? Bagaimana caranya mencari sinyal? Tapi ini ya, kalau seterpencil-pencilnya daerah, ya ada internetnya. Soalnya kan ini teknologi internet yang sangat canggih. Jadi ada satelit tuh. Ada satelit perkembangan internet di Indonesia. Iya. Internet semua ya? Oke, ya luar biasa. Bagaimana, Kang Marcel? Tadi jawabannya sudah? Oh, cukup. Oke. Kemudian tadi ada yang mau disangka nih dari Nesulis, ya? Analis. Ayo, silakan Nesulis. Tadi. Balas Ya, dendam. dari kelompok 1, ya, karena gampang mencari sinyal, ya? Gitu. Karena sekarang internet sudah merata di seluruh Indonesia. Karena ada Bagaimana? satelit, Bu. Ya, karena ada satelit katanya. Gitu. Ayo, silakan. Atau ada pertanyaan baru? Nggak apa-apa. Ya, dari Swiss. Ya, silakan, dari Swiss. Mau bertanya apa? Kalau yang nggak punya HP gimana? Nggak punya televisi? Kalau nggak punya HP gimana? Katanya kalau nggak punya televisi, bagaimana ini ya? Untuk Mengetahui adanya iklan. gitu. Ya. Di rumah tetangga. Ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu ya tadi untuk Marcel dengan Sulis. Ya, pertanyaannya bagus-bagus. Bagaimana? Kalau tidak punya Kan bisa minjem HP temennya tuh, Bu, atau Iya. titip gitu. Kayak pesenin dong gitu. Ini soalnya nggak punya HP. Soalnya mama aku juga begitu, Bu. Titipnya ke tetangga. Jadi nggak ada alasan untuk tidak pesan di online, Bu. Tidak bisa pesan. Karena online juga. Sekarang anak-anak kecil juga udah pada pegang HP gitu. Tapi ini nambah biaya nggak ya? Soalnya kan nggak enak kan kalau ibunya HP mulu. Ya, itu tergantung kamu ya, Sulis. Kan kamunya Inisiatif. inisiatif gitu. Ini buat blokirnya, Iya. taruhan. Atau bayar internetnya gitu. Ini karena udah mesenin dibayar kotanya gitu. berarti harus tahu diri ya. Iya. Lembar observasi ya. Silakan nanti besok bisa dikumpulkan ya dan dibagikan teman-temannya. Betul. Satu orang satu ya. Jangan satu orang dua, nanti gak nyampe dari tadi. Oke. Estafet kan? Gitu. Oke. Ya, sambil menunggu ya pembagian oleh-oleh buat di rumah mesti kumpulkan besok ya. Kita lihat dalam video berikut, mohon diperhatikan ini sebagai motivasi kita ya, mulai dari sekarang. Karena banyak nilai moral yang kita dapatkan dari video ini. Bisa Ibu tampilkan sekarang? Bisa. Oke.
kita perhatikan videonya ya. Kecil yang memiliki kepedulian tinggi. Ada lagi? Boleh saya. Kalau kita melakukannya dengan sama-sama, Iya. sama-sama pasti akan berhasil. Baik, tepuk tangan ya. Satu lagi, silakan yang mau memaparkan ya hasil amatan dari video tadi. Nah, dari tadi kayaknya kamu udah gatal ya pengen ngomong. Silakan. Saling membantu satu sama Saling lain. membantu satu sama lain. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Nisa, ya, Mbak Diana, Mbak Sulis, ya, dari video tadi bahwa segala sesuatu kalau kita kerjakan bersama akan terasa mudah. Kita tidak usah menunggu untuk disuruh oleh siapa dan siapa yang menyuruh. Ya, kalau kita lakukan dengan penuh keyakinan, penuh semangat, maka apapun itu akan menjadi mudah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, sebelum Ibu akhiri, ya kita nyanyi lagi. Siapa kita? SMK Kesehatan DPK Palimanan Bisa. Satu lagi, semangat. Ya, siapa kita? SMK Kesehatan DPK Palimanan Bisa. Terima kasih ya. Mungkin apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, ya, Ibu minta maaf ya sebanyak-banyaknya ya, karena tidak ada gading ya, tak enak ya. Gading aja kemarin, ya. Baik ya, jangan diambil hati. Ya. Baik, terima kasih. Tadi Ibu lihat banyak teman-teman dari yang belum bertanya itu ya masih penasaran gitu dengan apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok yang bisa dilanjutkan minggu depan ya. Terima kasih ya dan Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih ya. Silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelas ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Ya. Sebelum kita pulang, apa baiknya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
silakan ya dari sini ya, selamat ke Ibu, sambil kursinya dirapikan, silakan semuanya dimasukkan dalam tas ya, bisa meninggalkan